terjun ke dunia entertain itu tahun 2000 tuh waktu itu jadi foto model dulu Pak. Habis itu tahun 2001 syuting di Multivision dulu. Itu dulu pernah susah, aku tuh pernah dari bawah. Saat kita lagi berharap butuh pertolongan kan, saat kita dibantu tuh wah, alhamdulillah kita bersyukur Pak, dan saya berterima kasih karena dengan adanya musibah kita akan belajar Pak. Terus ada cita-cita yang belum tercapai nggak? Aku tuh kalau ditanya sama cita-cita tuh bingung Pak. Karena dari dulu ditanya cita-cita gue tuh apa berubah-berubah. Tapi yang pasti aku tuh punya kekukuhan untuk dari kecil itu yang penting gue kerja keras. Kalau kitanya memang kerja keras, mau cita-citanya apa, pasti insya Allah akan tercapai. Gitu. Yang paling penting setiap orang mau sukses itu harus mau capek. Jadi kalau orang nggak mau capek, dia nggak bakal sukses. Karena sukses itu pasti capek untuk mengejarnya. Berarti sukses itu memang harus dijemput. Harus capek, harus dijemput, harus mau capek. Nggak bisa kita duduk santai, Nggak bisa. berharap ini. Itu kecuali kalau kita kayak 7 turunan mungkin kita masih bisa. Tapi kan kepuasan kita hidup cuma sekali. Kita puas lakuin apapun dengan tangan kita sendiri. Jadi waktu kita minggu lalu ketemu di kantornya Bang Tibo, Ya, Bang Tibo ngomong gini, hoki tidak berjalan sendiri. betul. Hoki itu datang kalau ada kerja keras. Betul juga. Gitu kan? Setuju. Jadi kita kan ngenilai nih perjalanan Raffi. Ini anak emang hoki, tapi ditambahin lagi. Betul. Ya. Hoki itu dengan kerja keras. Raffi mau kerja keras katanya. Betul Pak. Makanya hokinya ngedampingin. Betul banget. Saya Gitu. percaya juga. Saya juga dibilang saya keren, banyak yang lebih keren. Acting banyak juga yang lebih acting bagus dari saya. Yang lebih lucu banyak, cuman karena saya bekerja keras, mungkin hokinya juga ada. Kalau saya ngelihat ya motonya Raffi simple. Keep working. Keep working. Iya udah itu aja mungkin ya. Keep Simple working. Keep working. Udah kita aja udah. semuanya itu memulai sesuatu hal pasti kita harus mau capek. Kita harus mau capek. Saya ngerasain kok energinya Raffi luar biasa. Ngelihat sendiri sakit sejarah benar-benar. Bagaimana seorang Raffi itu yang berjuang dari bawah, hari ini coba lihat posisinya. Semua TV Ya, masih ini kan. tapi itu Pak, memang benar. Kadang, tapi yang paling saya jaga itu, alhamdulillah saya tuh mungkin salah satu di antara yang nggak banyak masih dipercaya sama semua TV Pak. Oke. Karena rata-rata kalau artis sama ini, kalau saya tuh masih sama semua TV. Di TV saya masih bisa masuk, di film juga masih bisa masuk, di hosting juga bisa masuk. Ya itu sebenarnya karena silaturahmi kita jaga dan juga kerja keras. Dua hal sih. Humble dan silaturahmi. Itu penting humble Pak. Iya. Karena dunia entertain ini kan kita tuh menghibur. Iya, betul. Kalau sebenarnya saya tuh nggak pengen di kepala saya tuh mental artis. Buat saya artis ataupun aktor ataupun host itu sama aja sebenarnya dengan polisi. Polisi itu kan dia mengayomi masyarakat. Saat polisi dia misalnya tidak mengayomi, mungkin tidak mendapatkan simpati. Sama seperti dengan artis juga. Artis ini kan sebenarnya penghibur masyarakat. Saat kita memposisikan diri sebagai selebritis top, itu udah salah buat saya. Kita ini kan selebritis artis itu kan kita menghibur masyarakat. Betul. Kita harus humble sama masyarakat. Saat kita nggak mau menghibur mereka, kita malas-malasan, ya susah. Itu Pak. Kita harus punya tempat di hati masyarakat. Itu pentingnya. Ya humble itu penting lah. Humble, negur duluan, sapa duluan, itu penting banget. Terus aku pengen tahu bro, kalau bro ini keseimbangan sosialnya seperti apa sih? Mungkin banyak yang nggak tahu kan, tapi pasti orang punya cara masing-masing. Ya. Misalnya orang ini melakukan kegiatan sosial tapi dia nggak mau expose. Ya. Nah, Kalau aku sih karena memang aku udah hampir 24 jam kan juga ada kamera. Sebenarnya juga kadang buat aku juga ada yang perlu dilihatkan, ada yang tidak perlu dilihatkan. Misalnya contoh, karena aku memang public figure, misalnya contoh aku mengajak semuanya, ayo dalam keadaan kemarin COVID-19 banyak yang kita perlu bantu. Akhirnya aku bikin donasi. Tapi berapanya aku sumbangkan kan orang nggak perlu tahu. Tapi gerakan-gerakan yang aku berikan kasih tahu sama mereka. Itu bukannya aku mau sombong ngasih tahu, nih gue mau sedekah, enggak. Ayo, maksudnya anak-anak muda dengan cara apapun kita bisa lakukan. Dari Instagram galang donasi bisa, dari YouTube dari manapun bisa. Tapi kasih berapanya ya nggak perlu lah, itu biar kita yang tahu aja gitu. Jadi kita kalau punya media kayak Pasyangker nih, siapa tahu nanti digital film medianya semakin besar, kan banyak orang yang tahu. Nah di situ kan Pasyangker bisa setiap kali gerakan apa yang positif, Pasyangker bisa share juga. Iya. Jadi kita baru ketahui sekarang
ada hal-hal kegiatan sosial dari Raffi yang mungkin memang tidak diekspos, tapi jiwa sosialnya pasti berjalan. Perlu Pak, jiwa Karena sosial. kita ngeliat jiwa sosial itu mungkin ada anak-anak yatim yang diurus, Ada. mungkin ada teman-teman yang butuh bantuan dibantu, dan itu udah nyata banget. Beberapa orang teman-temannya Bro Raffi itu yang butuh bantuan welcome banget. Itu aku salut di usia segini. Kalau waktu untuk keluarga masih ada. Ya untungnya istriku, anakku tuh ngerti. Makanya kadang kalau hari Minggu aku suka undang, yuk di rumah aja, supaya kan ada anak istriku juga. Karena Senin sampai Jumat, kadang sampai Sabtu tuh aku jarang di rumah. Berangkatnya pagi, pulangnya malam. Kalau hari Minggu ya udahlah silaturahmi sama teman datang mau collab ataupun mau apa. Yang penting kan ada anak istri aku juga di sini. Jadi akunya punya waktu juga buat mereka. Kadang kayak kemarin misalnya aku sama Gigi kemarin 4 bulan aku off pergi. Ya mungkin kayak gitu juga untuk spend time-nya. Terus ada hobi apa gitu? Hobi paling ya selama ini sih aku masih mobil, motor, tapi sekarang umur 30-an Pak, udah mikir. Maksudnya lebih kan punya anak nih, lebih baik ke properti ataupun invest di tempat yang memang nilainya nanti bisa lebih tinggi buat anak-anak. Oke, keren. Sama kan pegawai juga udah mulai banyak nih. Iya. Jadinya juga udah mikirnya udah bukan ke sendiri sih. Nah, salut luar biasa ya. Satu kompleks ini berapa rumah udah diambil semua ya, luar biasa ya. Jadi pegawai semua tinggal di sini. Enggak. Kalau karena memang aku kan core-nya family. Bikinnya kan YouTube-nya family. Kebetulan rumah sebelah tadinya mau dibangun tapi akhirnya jadi kantor. Karena kan aku kegiatannya sehari-hari kan. Tapi kayak editor 24 jam, ada yang memang tinggal sini. Tapi kalau staff di sini udah hampir 30 orang. Cuman paling yang nginep ya yang masih bujangan-bujangan 5 orang mah suka pada nginep. Cuman kayak kemarin karena aku habis bikin 30 jam nonstop, aku liburin dulu. Kasihan mereka. Dapat muri kemarin, Pak. Dapat rekor muri Rans Entertainment. Dia adalah live streaming YouTube channel dan Facebook terpanjang 30 jam dan live streaming dengan penonton terbanyak. Kita dapat 2 dari muri. Selamat ya, luar biasa. Itu aku nunjukin tuh bahwa sebenarnya kemarin bikin contoh hal kecil Pak, memang kalau di dunia digital tuh harus kreatif. Ini kan aku platformnya hanya YouTube. Aku bikin cuma di rumah aja, 30 jam nonstop dengan artis ada puluhan, dengan setting yang berbeda, tapi semuanya di rumah. Dengan dari 30 jam aku bagi total 2 miliar. Itu bukan hadiahnya aku pamer atau enggak, itu hadiahnya aku kasih tuh bahwa ayo buat anak-anak muda, ini kan udah lewatin COVID-19 nih, ini ada new normal, ayo dong jangan pada malas-malasan aja. Kemarin lu ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, jangan mentalnya jangan drop, ayo terus kita bekerja gitu. Aku kasih gerakan itu buat mereka semua. Alhamdulillah sih dapetnya positif. Ya bagus kan, berarti ya kalau saja misalnya di negara kita ini banyak anak-anak muda kayak Raffi nih, wah semangat yang ini luar biasa. Yang penting sih intinya semangat Pak. Jadi semangat mau dimanapun kita, mau apapun kita keadaannya, kalau kita punya spirit pasti kita bisa. Oke. Pengen main film di Hollywood? Punya cita-cita kesana nggak Wan? Pengen, dulu tuh pengen banget. Tapi sekarang aku lebih pengen bikin satu produksi aja yang bisa join sama Amerika ataupun mungkin kita bisa beli sahamnya PH di Hollywood atau masuk ke sana. Pengennya sih ke sana. Kalau untuk main mungkin aku tuh tahu bahasa Inggrisku jelek banget. Tapi cita-cita untuk nembus ke sana, kayak contoh nih, gue tahu bahasa Inggrisku jelek, tapi kalau untuk ke sana ya aku mungkin bisa belajar di balik layarnya ataupun invest ataupun ajak join perusahaan di sana Hollywood untuk syuting di Indonesia yang kita memang bisa angkat juga Indonesia. Jadi banyak caranya. Tapi kalau untuk main, siapa sih yang nggak pengen Pak? Tapi udah ciut hati kecil gue nih. Tapi masih banyak caranya untuk bisa kesana. Tapi kan bro mungkin masih banyak kesibukan lain juga. Mungkin kalau udah agak santai, baru pengen ngelirik ke sana. Ya sekarang sih lebih pengen di dunia digital dikencengin, terus beberapa bisnis juga. Aku juga lagi mau coba ke mungkin hotel, mungkin yang lain-lain. Hotel buat pensiun hari tua ya? Iya. Punya hotel sendiri. Bikin resort sendiri. Kita doain ya buat Bro Raffi ini biar bisa semua cita-citanya tercapai. Amin, gitu Pak Syangkar. Amin. Kita ya minta doa rame-rame lah semuanya. Malah Pak Syangkar juga nih udah mau IPO, kita doain biar IPO perusahaan. Banyak yang sayang sama Bro Raffi kok. Aku tahu dari followernya pasti banyak yang doain juga. Amin Pak Syangkar.
Ada kira-kira pesan motivasi atau hal apa yang mau disampaikan buat kita punya penonton? Sebenarnya hidup ini kan kita nggak pernah tahu. Hidup adalah misteri, itu benar. Tapi misteri itu bisa kita buat sebuah misteri yang baik. Jangan menjadi misteri yang jelek. Contoh aku sama Pak Syangker, ini 20 tahun aku kenal sama beliau, tapi sampai hari ini kita masih berhubungan baik. Dan suatu saat hidup ini kita nggak pernah tahu. Aku bisa minta tolong ke Pak Syangker bisa minta tolong sama aku. Tapi karena kita memang balut dengan tali silaturahmi yang baik, semuanya itu akan menjadi lebih baik, Pak. Jadi ini mungkin pelajaran buat kita kita bicarakan di sini soal success story. Di sini perjalanan karirnya Bro Raffi kita udah tahu. Karena sekali lagi saya pernah katakan bahwa tidak ada sukses yang tidak ada fondasi gagal di bawahnya. Bro Raffi ini mungkin punya cerita-cerita awal-awalnya mungkin ya, coba ini, coba casting sana, coba ke ini, coba jadi model awal-awalnya kan, itu kan fondasi-fondasi yang mungkin berkali-kali gagal dulu, itu jadi fondasi yang kuat. Nah ternyata di bawah kegagalan ini ada kegagalan ini untuk menopang kesuksesannya. Betul. Itu jadi kita tahu lah artis Hollywood, artis Indonesia, mereka pun banyak kok yang bolak-balik gagal atau dulu tadinya bahkan tidur di trotoar atau apa. Tapi akhirnya mereka coba dan berhasil jadi aktor besar. Nah ini pun kita udah tahu, kalau yang saya ngelihat sekarang Bro Raffi ini sudah sangat matang dan sudah matang dan mantep di dalam bidangnya ini. Artinya pengalamannya sudah cukup bagus dari masa paling muda 15 tahun itu udah terjun di bidang entertainment, udah ada jatuh bangunnya dan sekarang fondasinya kita doain makin kuat. Amin. Ya bro ya. Amin. Buat digital film media juga sukses. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nanti aku posting juga di tempat aku. Iya siap bro. Thank you so much. Kita doakan Bro Raffi makin sukses, makin berjaya. Pak Syangker juga. Seluruh keluarga, istri dan anak. Amin. Oke, thank you ya. Oke, jangan lupa satu moto kita penting banget di sini. If they can do, you can do. Kalau Bro Raffi bisa, kalian bisa.